Hello Nutrizen, welcome to NutriCast. We are ready to go on air and sharing knowledge with you guys in 3, 2, 1. Halo Nutrizen, selamat datang di episode kedua NutriCast bersama saya Mega Indah Lestari, mahasiswa Gizi Masyarakat angkatan 56. Nah, sebagai podcaster yang akan menemani Nutrizen selama beberapa menit ke depan. Di episode kedua NutriCast kali ini, kita akan membahas mengenai entrepreneur bersama narasumber kita yang sudah sangat keren, yang sudah hadir di room kita hari ini, bersama Ibu Nurjanah. Beliau ini adalah Direktur CV IKAPEXI Agroindustri dan juga co-founder dari Yayasan Ikari Nusantara. Selamat datang Ibu, mungkin boleh disapa-sapa dulu nih Bu, pendengar podcast kita kali ini. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya ya. Ya, dan mungkin nanti para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Mega. Iya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang kesibukan Ibu apa nih Bu? Kesibukannya lagi ngapain aja nih Bu sehari-hari? Oke, mungkin sebelum jelasin kesibukan mungkin latar belakangnya sama ya. Kita saya maternya juga di IPB, terus di masyarakat kalau dulu. Mungkin sekarang sudah angkatan berapa tadi? 56 ya? Sekarang bahkan udah 58 Ibu. 58 Mas? Iya, tapi saya 56. 56 ya. Kalau Ibu dulu angkatan 34, jadi sudah jauh sekali. Sudah terasa tuanya ini. Ya, aktivitas Ibu sekarang adalah jadi entrepreneur ya, jadi pengusaha yang tepatnya pengusaha di bidang makanan. Oke. Mungkin boleh dikenalin dulu nih Bu, produk yang Ibu jual nih apa sih Bu? Soalnya kalau mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih apa, kan di background Ibu udah ada nih ya, udah ada produk Ibu. Boleh mungkin Bu dikenalin dulu apa sih produk yang jadi usaha Ibu? Oke, jadi usaha Ibu, produksinya namanya IKAPEXI Agroindustri. Kami memproduksi kecap. Ya, mungkin terlihat kecap sudah banyak nih, di mana saja ada gitu kan. Kenapa sih pilih kecap? Kecapnya ada 2 brand, yaitu kecap onici dan kecap besar. Tapi nanti akan muncul dengan kombinasinya kecap tuh. Biasanya kalau di kampus kita nggak pernah belajar bikin kecap ya. Bikinnya yang difortifikasi gitu ya. Dan kalau kecap ini biasanya sudah diproduksi sama kompetitornya sudah perusahaan besar. Tapi kami menganggap ini sebagai satu tantangan yang menjadi satu peluang untuk Mbak Mega. Oke, nah kalau brand Ibu ini sendiri, IKAPEXI ini udah dari tahun berapa nih Bu Ibu merintis usaha IKAPEXI ini? Kalau boleh sedikit bercerita perjalanan Ibu untuk memulai usaha, sebenarnya setelah selesai kuliah ya dari kampus, sempat bekerja dulu, tapi bidangnya obatan desa berbeda juga dengan bidang yang kita sempat bekerja di bidang konsultan manajemen. Kemudian menikah. Setelah menikah ini sebenarnya di sini Mbak Mega, awalnya kenapa sih jadi pengusaha? Nggak punya background sebenarnya keluarga pengusaha, tidak, karena orang tua ibu juga PNS. Ketika setelah berkeluarga sebagai seorang wanita, terutama ibu ya, kita pasti akan berpikir gitu. Karena kita udah belajar juga perkembangan keluarga, kalau anak itu ya, mulailah bergulat. Nah, ini kalau saya tinggalin anak ini yang siapa ya? Gitu. Akhirnya di situ memutuskan, karena berpikir rezeki kita itu memang sudah harus kita terima lewat anak, bisa jadi lewat suami. Akhirnya gimana nih kalau kita buka usaha? Persis itu mungkin setelah punya diri ya, mungkin 2004 mau ke 2005, itu persisnya saya buka usaha pertama kali, tapi tetap bidangnya bukan tidak berkaitan sama makanan, Mega. Itu dulu di proses belajarnya. Saat itu mulainya bidangnya offset painting ternyata. Offset painting. Tapi memang bekal kita kuliah ini membuat kita tetap belajar terhadap sesuatu hal baru. Itu yang paling penting.
menjadi lulusan sarjana itu kita jadi bisa menyesuaikan diri dengan lebih cepat. Apapun itu bidangnya. IPB kan terkenal ya di bidang apa saja bisa. Iya, berjalan 10 tahun, barulah ibu bersentuhan dengan yang namanya kecap nih gitu. Jadi idenya bersama teman-teman sebenarnya kita coba bikin produk yuk, tapi yang langsung dikonsumsi sama konsumen gitu. Produk makanan langsung. Kalau usaha itu sebelumnya percetakan customer-nya adalah perusahaan besar, tidak langsung ke end user. Dan ini tantangannya juga ternyata berbeda antara usaha makanan sama usaha yang non-food. Itu ternyata beda sekali. Iya. Berarti awal mula memulai usahanya ini biar bisa kerja dari rumah gitu ya Bu, biar jadi entrepreneur. Betul, jadi tidak meninggalkan anak ya dalam waktu yang cukup lama, bisa kita kerjakan di rumah. Tapi belajarnya di non-food dulu. Dan pelajaran yang paling harus disiapkan itu melatih mental sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya kita harus siap mental ketika diuber-uber sama customer. Kita proses mengerjakan itu dia uber-uber. Satu cerita lucu ketika ibu dulu usaha mengerjakan percetakan itu, perusahaannya sudah mau pakai. Sebentar telepon. Akhirnya memutuskan apa? Matiin ini ganggu gitu ya. Kan ganggu nih, kita lagi ngerjain nggak fokus ya di telepon. Iya. Tapi akhirnya suamiku mengingatkan, salah kalau kamu bersikap begitu. Jadi kamu harus angkat. Karena dia butuh memantau progres sampai mana untuk bisa melaporkan ke atasannya gitu. Jadi kalau kamu putus, komunikasi nggak ada, ini kan jadi masalah. Kayak gini yang kita harus belajar mengatasi komplain, misalnya ketika tidak sesuai yang ekspektasi. Mental itu perlu dilatih. Oke, berarti kan tadi Ibu bilang ya, berarti untuk memulai suatu usaha itu yang penting adalah kesiapan mental ya Ibu ya. Selain itu Bu, mungkin boleh nih Ibu sharing, karena Ibu tadi merintis usaha kan dari keluarga yang bukan background dari keluarga pengusaha. Mungkin Ibu bisa sharing nih Bu, apa ya tips and trick untuk memulai usaha gitu, apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana akhirnya bisa merintis sebuah usaha seperti Ibu sekarang. Tips and tricknya apa ya? Mungkin saran buat adik-adik yang masih sekarang, cepat-cepat nyemplung aja. Cepat-cepat nyemplung ke dunia usaha. Jangan tunggu nanti selesai kuliah, saya baru mau belajar. Mulai dari hal yang kecil. Contoh, mental untuk berjualan ya. Mental untuk berjualan itu juga ternyata nggak gampang. Ya, kita lihat orang jualan enak gampang. Enggak, ternyata itu butuh mengalahkan diri sendiri. Bagaimana kita menawarkan produk ke orang. Posisi menawarkan itu kan nggak bisa di atas dengan posisi yang ini dong bagus, tapi kita harus bisa mengambil hatinya, gitu, mengerti kebutuhan dia. Ini sekarang ini harus dilatihnya dari sekarang. Mulailah berjualan online sudah tidak masalah. Bikin produk, latihan menawarin, karena ternyata lidah ini pun keluh nih. Kalau misalnya nanti ketemu customer ngomongnya apa dulu ya. Iya. Kalau dia langsung bilang, oh maaf ya saya nggak suka itu. Gitu. Nah, terus gimana nih hati kita gitu? Apa langsung bapak apa gimana gitu? Ini yang perlu dilatih ya. Jadi tips and tricknya sebenarnya tidak ada, karena menjadi pengusaha itu learning by doing. Jadi belajarnya ya sambil kerjakan. Sebanyak apapun teori yang didapat, tapi kalau nggak dipraktikin juga nggak akan dihasilkan apa-apa nanti. Itulah. Iya benar banget Bu. Karena sekarang juga kami kan ada ya Bu. Kalau di Gizi kan juga ada mata kuliah entrepreneur gitu ya Bu. Manajemen jasa makanan. Itu aja kami kayak mau men-setting target penjualan tuh masih takut gitu Bu. Takut nanti target penjualannya nggak sampai gitu loh. Kalau Ibu sendiri tuh gimana ya Bu meyakinkan supaya yakin nih produknya pasti bisa bersaing di pasaran supaya bisa survive ngelawan kompetitor lainnya gitu Bu. Ya pasti harus bikin perencanaan dulu Mbak. Ya, perencanaan, terus kita harus bikin strategi berbagai sisi ya, dari mungkin dari produk kita sendiri, dari sisi harganya, kemudian kemasannya, dan tempatnya juga, dimana kita mau pasarkan produk kita tadi, gitu. Tapi namanya juga ikhtiar ya, bisa jadi rencana itu kan tidak selalu mencari pada target kita, nggak perlu berkecil hati. Di situ sudah ada proses belajar yang kita.
Yang penting adalah apa? Evaluasi lagi, perbaikan dari di sisi mana yang harus kita kuatkan. Dan memang jadi seorang entrepreneur itu multidisiplin ya. Apalagi kalau kita mau jadi produsennya itu kayaknya A sampai Z ya harus dikuasai. Beda kalau yang bakatnya misalnya ada yang mengambil entrepreneur tapi dari sisi tradernya, saya bakatnya jual aja. Mungkin dia tinggal belajar trik marketing seperti itu. Tapi kalau mau jadi produsennya tantangannya luar biasa. Seperti sekarang ini masih belajar sebenarnya belajar banyak hal itu. Iya, benar banget Ibu. Kalau misalkan produk Ibu sendiri nih Bu, selama proses Ibu merintis usaha Ibu, gimana Ibu menghadapi kegagalan? Karena untuk menjadi suatu brand hingga sekarang pasti Ibu udah pernah mengalami kegagalan ya Bu ya. Dari Ibu develop produk gitu, itu gimana Bu proses-proses hingga mencapai produk Ibu yang sekarang? Nanti kita artikan itu dari kegagalan, karena nanti kalau kita anggap kita gagal membuat kita tidak mau maju lagi. Mungkin proses yang tidak secepat yang kita harapkan dan juga sehingga kita merasa besok saya speednya naik lagi, besok saya perbaiki lagi. Sama seperti produk ini sebenarnya belajar porsi antara belajar dan pemasaran ini yang harus perbaiki gitu. Ibu merasa belajar sangat banyak walaupun kita sudah punya basic gini, justru ini jadi amanah kita. Ibu belajar di usaha ini pertama kali mengurus sertifikasi halal. Kita nggak pernah tahu kan, nggak pernah belajar sertifikasi halal tuh ngurusnya gimana ya? Iya, nggak pernah. Cuma tahu aja ya Bu ya. Ini mungkin nanti bisa jadi input kan. Di kampus, mudah-mudahan nanti kurikulum usahanya lebih berkembang. Karena usaha di makanan itu nggak lepas dari halal. Ibu pikir di semua jurusan yang memproduksi produk makanan harus belajar itu. Nah, halal ini ternyata kan sangat kompleks, mulai dari membuat manualnya, kemudian mengenali bahan-bahan yang kita gunakan, yang katanya ternyata untuk flavor aja sangat diragukan kehalalannya, nggak segampang itu dipakai. Kita kan basicnya nggak terlalu kuat di situ ya, kecuali teknologi ya. Nah, belajar sangat bagaimana melayout ruang produksi, kemudian membuat manualnya, mengupload data dan segala macam. Tapi lagi-lagi memang kita harus punya prinsip. Insya Allah saya dan itu bisa Ibu lalui gitu, walaupun tidak punya prinsip. Lagi anak-anak muda sekarang pasti itu seperti aja. Nah, setelah lepas halal itu biasanya apa? Izin edar. Ini juga jadi PR. Izin edarnya untuk makanan itu apa? Kita nggak bisa kan sekarang bikin makanan aja ada izin edar. Ini nanti adik-adik juga akan belajar atau nanti bisa share nanti dengan itu bisa PRT, bisa M2. Ini tantangannya beda lagi nih. PRT itu yang mulai PRT apa aja ya? Terus kemana ngurusnya? Jadi kan pertanyaannya begitu nih yang jadi dulu. Itu tuh aja satu-satu terbuka, harus ikut penyuluhan dulu gitu. Baru daftar ke OSS. Sekarang sudah ada istilahnya OSS, izin usaha. Habis itu ke dinas kesehatan gitu. Baru audit gitu. Nah, itu dijalanin satu persatu. Kemana nih kita nanya? Kalau masih di kampus mungkin bisa diskusi nih kan sama Pak ini. Nah, mau nggak mau kita harus membuka ini kita. Nah, ini lagi memang relasi yang harus kita bergabung ke komunitas nyemplung ke komunitas mana saja, nanti itu akan banyak. Seperti ini ya. Termasuk keluarnya nanti kalau adik-adik sudah selesai, misalnya menjadi usaha, bergabung ke dinas koperasi, UKM, dinas pendidikan, tempat di daerah masing-masing itu akan mempercepat proses pengembangan usaha. Nah itu apa nanti izin edar? Kalau makanan ini sepertinya nggak akan berhenti gitu. Kalau untuk ngurus perizinan itu nggak beda sama non-food. Nanti sudah dapat PRT halal, ternyata ada permintaan izin edarnya harus up ke MD Bepom misalnya. Wah ini levelnya lebih naik lagi. Ini gimana mengurusnya? Harus diaudit dulu dari lokal pom di daerah, itu baru mengajukan, harus sudah mulai pakai analisis lab dan segala macam. Sampai sini ternyata nggak selesai juga. Harus urus hasapnya. Kita nggak pernah belajar hasap ya? Pernah nggak belajar hasap sekarang? Belum ya? Kayaknya belum deh Ibu. Baru mau nanti kayaknya. Nah, ini hasap.
Dan itu sekarang sudah sampai di fase ini, sekarang sedang mengurus proses HACCP karena untuk pasaran produk kita ini selain lokal, kita sedang berusaha untuk meningkatkan ekspor juga. Gitu. Oke, berarti ini banget ya Bu, kalau mendirikan suatu usaha makanan ini sebenarnya prosesnya panjang, tapi dengan kunci kita yakin dan juga mau berusaha gitu, bukan berarti suatu yang tidak mungkin ya Bu kalau kita mau dan berusaha. Tapi kan sebelumnya tadi Ibu cerita kalau sebenarnya Ibu memulai usaha itu dari usaha non makanan ya Bu, awalnya Ibu memulai usaha itu. Titik di mana Ibu akhirnya mau berbalik arah nih Bu, akhirnya mau buka usaha makanan, itu gimana Bu? Karena kan Ibu sendiri berarti udah ada gambaran kan Bu, kalau misalkan usaha makanan pastinya lebih repot daripada usaha non makanan. Itu apa titik balik Ibu akhirnya memilih untuk merubah jenis usaha Ibu jadi usaha makanan Bu? Ya, jadi sebenarnya ini nggak diniatin Mbak, usaha tetap jalan. Nah, usaha makanan ini kan sebenarnya usaha bersama dengan teman-teman awalnya, kita nyatakan gitu. Nah, karena ini makanan, mungkin sesuatu yang terpendam pada diri kita sendiri gitu, pada sebenarnya aku tuh belajarnya pangan loh ya gitu kan. Jadi passionnya tuh lebih dapat Mbak sebenarnya. Bisa happy aja walaupun suruh ngurus hal yang ribet dan segala macam, gitu. Enjoy aja gitu. Capek juga nggak apa-apa. Walaupun saya sebelumnya tetap enjoy, tapi merasakan satu kenikmatan di mana kita bisa mengeksplor apa sih yang kita dapat di ilmu kita. Nah, yang menjadi Ibu bilang tadi, kita sebagai background ini, kita punya tanggung jawab besar sebenarnya ketika kita memproduksi makanan. Kenapa? Nah, contoh kecap yang kami produksi sebenarnya Ibu berusaha meminimalkan penggunaan BPD. Nah, jadi kalau Ibu dua-dua kemudian suka makan kecap ya, tapi kan nggak pernah tahu kecapnya isinya apa. Iya. Ternyata kan kecap di zaman sekarang itu apa sih gitu. Mereka pakai gula, ya, tapi banyaknya gula pasir sebenarnya ya. Mereka pakai pewarna juga. Mereka pakai pengawet, bahkan pakai pemanis. Nah, sebenarnya ya proses pembuatan kecap ini bisa kok nggak perlu pakai pengawet, bisa kok nggak perlu pakai pewarna, asal memang dia pakai bahan yang memang asli ya. Pakai gulanya gula beneran. Nah, kalau kita pakainya gula kelapa gitu. Dan kita pakai rempah jadi semua rasa. Jadi kita kembalikan sebenarnya kecap itu sebenarnya seperti ini loh. Nah, semakin canggih teknologi pengolahan pangan kan semakin membuat bagaimana menyerupai itu tanpa harus bikin seperti itu, begitu kan konsepnya agar lebih enak. Kita sebagai seorang ahli gizi, nah disinilah sebenarnya yang Ibu rasa jadi tanggung jawab. Kalau dari sisi komersil, konsumen mungkin orang itu ngapain sih repot-repot bikin aja kayak yang di pasaran sama. Tapi tetap itu nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Sementara kita belajar aja di gizi, suatu pangan itu kalau bisa difortifikasi, ditambahin gitu ya. Iya. Kita selalu apa-apa fortifikasi, apa-apa perbaikan gizi. Masa sih gitu? Ini sebenarnya nggak perlu fortifikasi, dibikin sesuai aslinya udah awet. Kita nggak pakai pengawet, tapi produk kita sudah bisa pakai setengah tahun. Nah, jadi yang seperti ini, kemudian awareness kita adalah apa gitu. Sekarang makanan itu nggak bisa dilakukan menjadi sumber banyaknya muncul penyakit dan sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita cek lagi, sebenarnya komposisinya ini sudah jauh beraneka ragam. Misalnya katanya susu gitu, kita pikir ya susu dari sapi, susu cair, ternyata bukan gitu. Komposisi susu cairnya cuma 5% gitu aja. Ya, sari buah gitu. Kita mikir orang awam pasti mikir sari buah, tapi ternyata perisa. Inilah mungkin nanti hari tidak itu kalau membuat usaha pangan kita harus pegang tanggung jawab. Ada sisi moral yang harus kita pegang di samping profit kita ya. Jadi jangan hanya sejarah profit ya, konsumen terserah mau sehat mau sakit gitu, jangan. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita mendirikan usaha itu idenya banyak sekali ya Bu di sekitar kita, hanya berasal dari keresahan-keresahan di sekitar kita. Nah,
Berarti kalau Ibu kan melihat masalahnya adalah dari produk-produk ini ya Bu, produk yang sering kita gunakan tapi kurang diperhatikan kandungan gizinya gitu Bu. Tapi gimana Ibu mempromosikan produk kecap bikinan Ibu ini ke masyarakat, karena kan masyarakat sendiri itu belum terlalu aware ya Bu tentang masalah kandungan gizi gitu. Kalau Ibu sendiri gimana Bu untuk mempromosikan dan menarik minat masyarakat untuk produk Ibu itu? Ya, ini jadi satu tantangan. Sering kalau ketemu teman UKM tuh, kok bikin prestasi? Kompetitornya kan gede-gede. Ya, dan mereka sudah punya taste dan selera masing-masing. Terkadang sama kalau misalnya kita tes nih ya, konsumen di lokal, karena yang sudah terbiasa menggunakan sesuatu yang dengan semua rasa, sudah food trap ya, pasti akan bilang, kok beda ya, gitu rasanya. Tapi disinilah sebenarnya ujian kita. Kalau dibilang mungkin Ibu terlalu idealis dan menurut saya punya tanggung jawab untuk orang-orang yang menggunakan produk yang saya produksi, yang mengkonsumsi produk yang saya produksi. Gitu. Jadi memang akan jadi sangat PR. Kita harus low battery, please charge. Edukasi pasti ini. Nah, ini PR gitu. Memang Ibu analisa saya nggak akan bisa jualan langsung tanpa menjelaskan ke mereka apa sih benefit produk kita gitu. Nah, tapi yang kita bisa lakukan adalah alhamdulillah produk ini setelah kita kalkulasi itu masih bisa bersaing dari sisi harga dengan produk kecap yang ada, walaupun secara konten itu jelas berbeda begitu. Jadi di sisi harga jual ini salah satu kita, kemudian dari edukasi tadi yang nggak boleh capek-capek kita lakukan. Mungkin prosesnya nggak bisa instan dan cepat dan gitu. Nah, tapi apa gitu akan jadi satu hal yang membahagiakan buat kita. Kalau kita memberikan sesuatu yang baik ke orang. Dan ini perlahan. Mungkin nanti dimulai sebenarnya kalau yang produk ini dari komunitas-komunitas yang peduli kesehatan. Nah, mereka low battery, please sudah charge. mulai aware sama makanan sehat kan sekarang sudah mulai banyak ya. Nah, jadi contohnya kalau di dalam produk sehat Mbak Mika ngerti merek apa dan apa? Apa Bu untuk kecap? Enggak, makanan sehat lah di Indonesia. Apa? Makanan sehat sih sampai sejauh ini ada yang kayak mie itu ya Bu, mie yang sekarang Lemonilo kan katanya lebih rendah natrium ya Bu ininya, brandingnya. Jadi mereka kan punya kecap juga nih. Sekarang mereka lagi develop. Kalau Mbak Mega sempat beli, nanti coba dilihat itu produksinya dari Galaxy Agro Industri. Jadi kecap itu kita yang produksi. Nah, jadi apa? Inilah sebenarnya kita akan ketemu sama orang-orang yang juga sesisi sama kita. Jadi Lemonilo itu sebenarnya anak-anak muda juga. Ini mungkin konsepnya bisa ditiru sama adik-adik semua. Mereka kuat di marketing, tapi mereka nggak perlu bikin factory. Mereka nggak perlu bikin pabrik. Low battery, please mereka charge. order. Kesamaan sisi ini membuat mereka tuh order ke kita berindustri untuk buat produk mereka. Tapi memang tidak bisa semasif produk-produk yang ada sekarang di pasaran ya. Nah, tapi yakin dan percaya tren makanan sehat itu insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya. Iya, tapi kalau saya melihat juga sekarang orang-orang udah lebih aware ya Bu sama makanan-makanan sehat. Udah mulai mau mengeluarkan uang untuk suatu makanan yang klaimnya tuh lebih sehat dibandingkan produk-produk lainnya gitu. Kayak di apa ya Bu, kalau saya kan kalau anak muda sekarang lagi demam TikTok ya Bu. Sekarang tuh udah banyak Ibu kayak ini nge-share makanan-makanan sehat gitu atau review makanan-makanan yang kandungan gizinya lebih baik seperti itu sih Bu. Kalau produk Ibu sendiri pemasarannya itu seperti apa Ibu? Apakah Ibu melalui media sosial kah atau gimana Ibu untuk mempromosikan produk? Kalau di lokal sebenarnya kita sudah punya beberapa kerjasama dengan komunitas. Kemudian sudah masuk ke beberapa pasar tradisional di Bekasi. Kalau online market, kita juga sudah masuk, tapi jujur Ibu aku belum terlalu masuk karena kami masih agak sedikit fokus untuk ekspor Mbak sebenarnya. Khususnya di situ, jadi energinya agak terbagi untuk pasar ekspor. Untuk ekspor produk kita itu beberapa kali sudah di pameran internasional, dan ini lagi yang jelas sebenarnya respon yang berbeda antara pasar lokal sama pasar internasional.
Jadi Iya. kalau pasar lokal biasanya suka bikin kita agak down sedikit nih kalau orang yang udah nggak biasa. Tapi selama Ibu ikut pameran tradisional Trade Expo di 2018, 19 dan ikut Afrika di Kairo kemarin 2019, setiap buyer yang coba produk kita tuh nggak ada yang bilang deh. Mereka suka. Kenapa? Karena kontennya yang ingredients-nya yang alami. Iya. Tapi di sini sebenarnya tantangan kok bisa ya orang lain. Dan alhamdulillah produk ini sudah masuk dari Asian Food di Jepang sejak jadi apa ya, tantangan ke ekspor ini peluangnya besar, tapi ya PR-nya tadi enggak tapi di HACCP dan ini sedang Ibu upayakan saat ini, mudah-mudahan di tahun ini nanti HACCP-nya bisa didapat nih. Ya, amin. Amin, Bu. Nah, berarti kan karena produk Ibu ini produk Ibu kan kecap ya, Bu. Kalau Ibu sendiri ada ini nggak, Bu, kalau misalkan rencana untuk mengembangkan ide untuk bisnis supaya bisa apa ya, Bu, semakin berkembang dan bertahan dalam jangka panjang, itu gimana ya, Bu, caranya kita untuk mencari inovasi gitu, Bu? Mencari inovasi ya sebenarnya bisa dengan apa ya, sering update produk-produk dalam produk yang ada di luar negeri yang sedang tren ya. Gitu ya. Apa sih makanan yang lagi mulai tren di luar, terus di sini. Tapi di luar itu sebenarnya makanan-makanan lokal juga bisa sih sebenarnya di develop ya. Nah, apalagi sekarang lebih ada permainan kemasan ya. Tekniknya yang menarik. Gitu. Karena bagaimanapun mata menjadi titik awal untuk memilih sesuatu ya. Mau seenak apa juga, tapi kalau packingnya nggak menarik juga nggak akan orang beli. Jadi update aja perkembangan tren makanan ini ke arah mana. Tapi ingat, tren apapun seorang ahli gizi harus mempertimbangkan dari segi global juga. Jadi kita harus beda dengan orang-orang lain yang nggak pernah belajar gizi. Nah, ini jadi tanggung jawab kita. Ya, berarti kan biasanya kayak suka bingung gitu ya, Bu, kan ada ahli gizi, ada teknologi pangan ya, Bu. Dua-duanya kan sama-sama bisa develop makanan. Berarti kalau dari Ibu sendiri yang ngebedain kita sama teknologi pangan, berarti kalau ahli gizi itu lebih memperhatikan kandungan gizinya ya, Bu, gitu. Harus, kalau menurut Ibu harus. Kita boleh sih ya kuat nih teknologi pangan, nggak masalah. Tapi kita harus pertimbangkan itu. Kita udah belajar kok tentang perkembangan anak gitu, asupannya apa yang gitu. Nah ini kan ilmu yang selain kita praktekkan di rumah, ketika kita kita harus dong gitu. Jadi nggak sia-sia, dan itu jujur akan jadi poin plus nanti ketika dari kita. Soalnya misalnya ini didirikan oleh siapa, seorang ahli gizi dari IPB gitu. Oh, jadi saya nggak perlu ragu lagi dong gitu ya. Makanannya dia bikin gitu, dia sudah lebih paham misalnya. Ini kan jadi background, dan itu kita cukup meyakinkan untuk orang-orang yang akan kita bekerja sama atau calon gitu ya. Iya benar. Oke. Nah tadi juga Ibu ini ya, Bu, balik lagi ke karena background Ibu yang bukan dari keluarga entrepreneur, tapi tadi Ibu juga ngomong-ngomong kalau penting adanya relasi dalam mengembangkan sebuah usaha. Nah, seberapa penting ya, Bu, ada relasi untuk mengembangkan bisnis, dan bagaimana Ibu menjalin relasi untuk mengembangkan usaha Ibu? Penting banget gitu. Jadi gini, ada salahnya satu, waktu kita mendirikan usaha ini, dulu kita berpikir kita akan jalan secara mandiri, ya udah urus, kita promosi ke sana, nggak berusaha dikeliling dengan siapapun, dengan pemerintah tempat apapun, bisa jalan. Tapi satu titik kita bisa saja usaha itu up and down. Bisa saja kita merasa kok sepi banget ya. Kita butuh orang yang menyemangati kita, benar nggak? Iya benar. Jadi terus bisa juga sumber daya keuangan kita yang juga jadi berat. Tadi mengurus ini berat ya. Nah, seperti inilah yang memang kita butuh yang namanya relasi, komunitas, butuh teman. Apalagi teman sesama pengusaha. Jadi kalau kita pengusaha, temenannya nanti sama teman PNS aja misalnya sudah kerja ya, akan beda solusinya. Nanti kalau kamu curhat,
pukul juga, makanya ngapain usaha gitu kan. Jadi harus mencari komunitas yang memang sama-sama bisa saling menguatkan. Itu penting sekali dalam mendirikan usaha. Karena ingat ya, berusaha itu beda sama orang bekerja yang sudah fixed income. Usaha itu bisa dapat lebih, bisa juga ya. Jadi cari komunitas. Pentingnya sangat penting. Nah, Ibu rasakan. Pertama kita jalan sendiri, tapi lama-lama berpikir lagi. Ini saya nggak kawan ya sama dinas tempat, dinas kesehatan, dinas KM-nya, kemudian dinas perindustrian. Nah, ketika kita sudah kawan ke situ, jadi binaannya mereka, ya. Artinya apa? Kita bisa mengakses satu pelatihan yang mereka. Nah, ini sebenarnya penting gitu. Karena di pelatihan itu kita dapat ilmu, kemudian kita dapat kenal nih teman-teman UKM lain. Misalnya kita lagi atau merasa di awang-awang gitu, begitu kita ngeliat teman yang gitu aja udah lebih kok dari kita ternyata gitu. Atau sebaliknya misalnya kita merasa aduh lagi nggak semangat gitu, begitu lihat ya ibu itu umurnya sudah lebih tua, semangat ya, masa kita nggak semangat sih gitu. Jadi lebih termotivasi ya Bu? Iya, itu kan jadi motivasi karena kita butuh jadi seorang pengusaha itu pasti gitu. Kalau untuk jalan sendiri itu rasanya mustahil ya. Jadi seorang pengusaha itu harus punya hubungan sosial yang baik. Itu untuk menguasai. Yang kedua untuk pasarnya. Bagaimana seorang pengusaha itu usahanya bisa berkembang kalau dia tidak punya tidak mampu bersosialisasi dengan baik, punya relasi yang banyak, itu akan sulit. Karena apa? Kita harus mendeliver produk kita ke orang lain kan. Aku tuh punya produk ini ya, mau cobain bagus kok gitu. Nah, nanti setelah saya bagus, gimana? Boleh dong kasih testimoni dong buat produkku gitu. Ini kan komunikasi lagi gitu. Kita butuh, karena kalau semua kita yang menyampaikan, belum tentu konsumen kita percaya, benar nggak? Jadi kalau ada orang-orang di luar kita yang menyampaikan produk kita lebih baik, itu akan lebih percaya sama konsumen. Gitu. Jadi harus mencari circle-nya ya, kalau kata anak muda ya. Iya, circle. Harus circle pengusaha juga yang dicari, sehingga kita terdorong naik. Ayo maju sama-sama. Oke. Berarti kalau nih teman-teman misalkan nggak punya background dari keluarga entrepreneur, nggak usah minder ya Bu, karena bisa gabung di komunitas pengusaha yang biasanya Ibu komunitas pengusaha di mana Bu? Dapatnya apakah di media sosial apa Facebook atau WhatsApp gitu Bu? Jadi kalau komunitas setempat di daerah, biasanya kalau ada di sudah bikin usaha, yang pertama kan lakukan daftar NIB dulu. Nah kalau usaha pangan, nanti main ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan tuh biasanya nge-link nanti sama dinas koperasi, karena kita harus izin RT. Nah nanti di data, biasanya mereka kalau ada apa itu pasti akan menggantikan, menginfokan, ada pelatihan gitu. Nah kita datang, itu yang sifatnya beda. Kalau Ibu dulu pertama kali bersinggungan dengan ekspor, itu dapat broadcast. Broadcast di WA. Biasanya cuma ada tuh. Oh iya, waktu itu Bang Eksin ya. Bang Eksin lagi ngajarin mau adain pelatihan ekspor, passing program, dekorasi. Sudah, beranikan aja daftar. Jangan ragu-ragu, bisa saya lagi. Daftar saja. Alhamdulillah saat itu setelah dilihat terpilih. Ikut mulai belajar ekspor misalnya, kalau kita mau ikut sendiri itu kan lumayan jutaan lah hitungannya gitu ya. Hal ini kita dapatnya free, dapat free, dan nanti di akhirnya kita bisa ikut pameran internasional. Udah difasilitasi gitu ya Bu? Fasilitasi, jadi kita ikut pelatihan sebulan sekali. Ini nggak masalah. Nah, nanti kita dikurasi. Memang sistemnya ketika punya usaha ini akan sering namanya dia akan ikut kurasi. Kalau misalnya mau dapat pas apa, dites dulu, diseleksi. Nah, jadi pas itu di terakhir kita dapat fasilitas booth gratis di Trade Expo yang disertakan kita terekspor pasar internasional. Kalau kita sewa sendiri mungkin 15 juta harus keluar untuk nah, masih itu juga. Jadi jangan sia-siakan, setiap misalnya ada peluang, ada pelatihan ini, nanti akan nyantol deh. Nah, setelah ikut itu kita punya grup ya kan. Nah, grup ini sudah banyak kan. Teman yang ikut grup lain tuh akan nge-share tuh info biasanya. Nah, akhirnya kita tuh kayak informasi gitu. Kita punya grup lagi satu sekali itu kegiatan pasti ada grup. Gak apa-apa, jangan mundur dari grup. Ambil informasi, ini ada yang termasuk contohnya KACJP yang Ibu dapatkan.
Umumnya hak VCT itu kan nggak murah ya, mahal dan nggak gampang. Makanya banyak UKM itu yang berusaha dapatkan fasilitas dari kementerian. Yang ibu dapatkan sekarang ini tidak fasilitas dari kementerian terintegrasi dengan kurasi berbagai sisi ya, sebenarnya mereka ke lokasi, dokumen segala macam. Tapi itu memungkinkan. Jadi ayo gitu, jadi adik-adik begitu ada peluang, ayo gitu, belajar di situ, ambil pelatihannya. Dan ibu merasa begini, ya biar nggak kuliah lagi ya, tapi belajar itu harus tetap gimana saja. Jadi pengusaha juga harus belajar gitu. Iya benar Bu. Berarti kalau misalkan kita kan background kita sama-sama di Gizi nih ya Bu. Kalau dari ibu sendiri, ibu ngerasanya mata kuliah apa ya Bu yang waktu itu tuh ilmunya kepake banget waktu ibu lagi ngebangun usaha ini Bu? Mata kuliah yang kepake banget ya, sebenarnya yang paling saya suka itu dulu metode penilaian gizi ya. Saya suka waktu saya belajar ya, kalau saya tidak salah yang ngajar. Karena sekali gitu melihat lapangan, terus standar gizi berapa, menganalisa kasus gizi di daerah itu. Tapi kan itu kan berarti jadi orang yang kelapang ya sebenarnya. Nah, tapi memang ibu waktu itu ngambil bidangnya memang di lab ya. Penelitian saya itu dulu tentang pembuatan susu kedelai yang bertambah tinggi dengan memanfaatkan kepungkulan ikan. Jadi masih nyambung kedelainya ya. Iya. Kalau sekarang cuma ini jadi kecap gitu. Nah, yang paling terpakai sebenarnya apa ya di gizi ini termasuk proses pengolahan makanan itu seperti apa gitu. Kalau yang langsung juga. Kemudian kalau di wirausaha ya terbentuklah sedikit mentalnya. Kalau zaman ibu dulu kita prakteknya isi jualan di kantin ya satu hari. Oh iya, kita juga ada Bu kayak gitu. Iya. Iya. Jadi kita bikin menu, gitu kita nyusun, gitu. Itu sedikit banyak membuat kita jadi ternyata nggak bisa, harus dihitung dulu ya belanjanya dari A sampai Z, terus diolah, costnya itu berapa, gitu kan, minyaknya, tenaganya berapa yang keluar, sehingga nanti bisa menentukan harga jualnya itu di berapa. Ya. Nah, insya Allah sih bermanfaat sih menurut saya. Mungkin nanti perlu beberapa input masukan supaya nanti, karena setiap lulusan kan tidak mungkin akan jadi terserap di lapangan kerja, tapi juga akan menjadi entrepreneur juga harapannya. Iya. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk entrepreneur ini yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi bagian kurikulum tambahan di tema ya sekarang. Iya, FEMA. Oke, nah tadi kebetulan tadi tuh udah pertanyaan terakhir nih Bu, udah nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol. Berarti kalau misalkan saya boleh menyimpulkan ya Bu, berarti menjadi entrepreneur dari background yang bukan keluarga pengusaha itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya Bu, karena kita bisa ada banyak cara untuk kita memulainya. Kita bisa bergabung dengan grup komunitas gitu ya Bu, atau membangun relasi dengan pengusaha-pengusaha gitu. Dan juga tadi Ibu memberikan tips and trick nih untuk memulai usaha itu harus punya mental yang siap dan juga jangan takut untuk mencoba gitu ya Bu, karena sebenarnya membangun suatu usaha itu basicnya tuh learning by doing. Jadi selama kita membangun usaha kita akan belajar dan usaha kita juga akan ikut berkembang. Selain kitanya berkembang juga usaha kita berkembang gitu ya Bu ya. Kalau dari Ibu sendiri deh Bu, terakhir ada pesan Bu mungkin untuk calon-calon lulusan ahli gizi yang menonton podcast kita kali ini Bu? Pesan Ibu ya, satu adik-adik lulusan nanti ahli gizi dari tema gitu ya, harus punya pengetahuan gizi yang benar-benar bisa dikuasai gitu ya. Ketika adik-adik mau terjun ke dunia usaha, memproduksi makanan sendiri, harus dengan percaya diri, nggak perlu minder karena kita nggak belajar banyak tentang teknologi pangan gitu ya, tapi kita harus tunjukkan poin plus kita apa gitu. Di sisi apa kita bisa memberikan nilai lebih untuk produk kita, karena setiap produk itu nanti harus punya unique selling point, ada USP-nya di mana. Tentunya kita yang di bidang ini harus bisa menghadirkan makanan-makanan yang memang
dari sisi gizinya sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak menghilangkan proses pemasakan, tidak menghilangkan gizinya sehingga menjadi makanan yang tidak ada membawa manfaat apa-apa. Kemudian adik-adik ketika menjadi entrepreneur jangan cukup puas hanya dengan ilmu gizinya, tetap harus banyak belajar lagi. Kalau mau terjun jadi pengusaha, mulai dari sekarang, mulai belajar bikin NIB aja. NIB itu sangat gampang, cari. Kemudian apa yang harusnya pelajari tentang halal, kemudian tentang pengurusan sertifikasi. Apalagi kemudian untuk di lapangan kerja juga sebenarnya sekarang itu untuk halal itu ada auditor halal, ada penyuluh halal, dan itu ada audit kompetensinya. Adik-adik bisa belajar itu juga sebagai poin plus nanti mau yang apply kerja, mau yang buka usaha, itu bisa jadi poin plus. Biasanya anak pengolahan pangan yang banyak juga seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik ini, ayo manfaatkan peluang-peluang di bidang pangan ini sangat besar. Dan kalau mau jadi pengusaha jangan tunggu nanti selesai kuliah, mulai dari sekarang ya. Adik-adik masih punya energi banyak untuk mengalami jatuh bangunnya. Jadi nanti pas usia setelah 30 itu sudah tinggal sah menikmati ya, sudah stabil. Jadi lakukan dari sekarang kalau punya cita-cita jadi pengusaha. Oke, makasih banyak Ibu nih untuk teman-teman. Kalau misalkan udah ada rencana nih nanti habis tamat kuliah pengen jadi entrepreneur, jangan lupa disiapin dari sekarang. Mungkin hal-hal paling sederhananya mungkin bisa membangun relasi dulu Ibu ya, atau mungkin misalkan setidaknya udah punya ide ya Bu ya, nanti mau membangun usaha seperti apa gitu ya Bu ya. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih Bu, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Nurjana sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di NutriCast episode kedua kali ini. Semoga usahanya semakin lancar dan mendunia nih Bu, karena tadi udah mulai diekspor ya Bu. Semoga semakin luas jangkauan ekspornya ya Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Saya sebagai podcaster mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di NutriCast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.